Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN Karangasem, yaitu Dr. Andes Sucipto MPD, dan anak-anakku sekalian calon peserta didik baru MTS Negeri Karangasem yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini semoga senantiasa kita selalu diberikan limpahan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di mana pada hari ini kita masih berada dalam situasi COVID-19, yang mana anak-anak sekalian diharapkan oleh pemerintah belajar di rumah masing-masing dan tidak keluar rumah terlebih dahulu. Calon peserta didik baru yang Bapak banggakan, baiklah, kali ini kita akan langsung masuk kepada materi dengan tema anti diskriminasi. Kalimat anti diskriminasi terdiri dari dua kata, yaitu anti dan diskriminasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna anti itu berarti melawan, menentang, memusuhi. Sedangkan diskriminasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu discriminate, yang berarti membedakan. Atau di dalam istilah, diskriminasi itu adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lainnya, atau suatu kelompok kepada kelompok yang lainnya. Ini pengertian diskriminasi. Jadi kalau kita simpulkan arti dari anti-diskriminasi, jika anti artinya melawan atau menentang, berarti anti-diskriminasi menentang adanya perilaku, tindakan, sikap tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu kepada individu lain, atau oleh suatu kelompok kepada kelompok yang lainnya. Sering kita melihat perilaku diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di negara Indonesia yang kita cintai ini. Banyak orang di antara kita masih sering membeda-bedakan atau mengelompokkan diri, tidak mau bergaul atau berkumpul dengan yang lainnya. Jika kita sebagai siswa, kita tidak mau bergaul dengan teman-teman yang lainnya atau cenderung menyendiri. Nah, ada beberapa perilaku menyimpang atau diskriminasi yang harus kita hindari ketika nantinya kita mulai bersekolah di manapun, khususnya di MTS Negeri Karangasem ini. Kita ambil contoh, si A ini anak kecicang, si B anak dari Karangcermen misalkan. Nah, anak kecicang hanya ingin berkumpul atau bergaul dengan anak kecicang. Karangcermen hanya ingin bergaul dengan anak Karangcermen, tidak mau bergaul antara anak kecicang sama anak Karangcermen, tidak mau bergaul. Nah, ini suatu contoh perilaku membedakan
suku dan ras. Ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu perbedaan kelas sosial. Apa kelas sosial? Anak kita berdekatan dengan anak yang kaya saja. Yang kaya ngumpul dengan yang kaya, atau yang kelebihan uang lah misalnya ya, berkumpul dengan yang banyak uangnya saja. Temannya nggak punya uang, hanya dia nggak mau berteman. Nah ini tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah, di masyarakat, apalagi di lingkungan sekolah. Jadi kita di dalam, kalau sudah masuk suatu sekolah, berarti itu artinya kita sudah menganggap diri sebagai suatu keluarga di dalam sekolah itu. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi fisik. Kita beda-beda kondisi fisik, baru kita merasa paling ganteng, paling cantik. Kita tidak mau berkumpul dengan orang yang memiliki kekurangan, atau kita merasa lebih ganteng dengan yang lainnya, kita nggak mau berkumpul dengan dia. Nah ini nggak boleh. Kita mengoreksi di sekolah, kita mencari dulu yang mana yang cantik-cantik, mana yang ganteng-ganteng. Kita hanya berkumpul dengan yang cantik atau dengan yang ganteng. Nah ini adalah juga suatu perilaku menyimpang di dalam sekolah. Ini dinamakan juga perilaku diskriminasi. Kita harus hindari. Selanjutnya adalah perbedaan pandangan politik. Kalau di masyarakat misalkan perbedaan pilihan calon pemimpin, kalau dalam sekolah kita berbeda pilihan calon ketua OSIS. Kalau di sekolah ini calon komandan PKS dan ketua OSIS lah. Ada dua calon misalkan ya. Calonnya si Amir sama si Anissa. Kita memilih si Amir, kemudian teman kita satunya milih si Anissa, kemudian kita memusuhi si Anissa ini karena dia memilih teman kita yang lain ini karena dia milih si Anissa. Nah ini nggak boleh dilakukan di dalam sekolah. Kemudian apa akibat yang akan ditimbulkan ketika kita melakukan tindakan diskriminasi? Yang pertama, ketika kita sudah memiliki sikap diskriminasi atau mudah mendiskriminasi orang lain, yang pertama tentunya akan menimbulkan sifat sombong di dalam diri kita. Kita merasa paling jago, kita merasa paling lebih dari orang lain, dan ini di dalam Islam pun tidak dibolehkan. Karena yang membedakan antara kita dan orang lain adalah iman dan takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari diskriminasi ini ketika kita tidak menghindari diskriminasi ini, yaitu memunculkan sikap masa bodoh. Kita tidak akan pernah peduli dengan orang lain. Ketika saat teman kita susah, kita tidak punya rasa empati, kita masa bodoh saja. Nah ini orang memiliki sikap diskriminasi. Orang itu nanti cenderung membanggakan diri dan meremehkan orang lain. Jadi setiap kita bergaul, setiap kita berteman, kita selalu melecehkan, merendahkan orang yang kita ajak bergaul. Dan ini yang akan menyebabkan nanti kita akan dihindari oleh banyak orang. Jadi jangan salahkan ketika nanti suatu saat ketika kita membutuhkan bantuan, kita tidak akan dibantu oleh teman kita. Karena sikap kita yang suka merendahkan atau melecehkan teman yang lainnya. Anak-anakku, jalan peserta didik baru yang Bapak cintai. Lalu bagaimana cara kita menghindari diri dari sikap diskriminasi ini? Tentunya di dalam agama Islam kita diajarkan bagaimana senantiasa setiap hari kita meningkatkan ibadah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita memilih bersekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Karangasem, yang mana di dalam sekolah ini diajarkan
bagaimana kita cinta kepada sesama, bagaimana cinta kepada lingkungan, dan bagaimana cara kita belajar yang baik sebagai seorang peserta didik. Cara yang kedua yaitu sering bersilaturahmi kepada teman. Yang ketiga, bersikap tasamu atau toleransi, suka membantu kepada orang lain, membantu kepada teman kita yang membutuhkan. Misalnya teman kita mau pulang tidak punya ongkos, kita bantu dia pinjamkan uang kita. Atau kalau kita ingin bersedekah, kita kasih kelebihan kita. Insya Allah nanti akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah bagi orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan. Jangan suka mengolok-olok orang lain, apalagi mencela. Mengolok-olok saja tidak boleh, apalagi mencela orang lain. Baik itu mencela secara psikologis atau kita mencela secara fisik, secara langsung. Nah ini nggak boleh. Terkadang kita melihat di kalangan siswa kita, di kalangan kita bersekolah. Jadi kadang-kadang tidak bisa menjaga lisannya, mencela si A, mencela si B. Bahkan ada juga kadang sikap kita yaitu sampai kita mencela orang tuanya. Nah ini sangat-sangat tidak boleh dilakukan. Di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang sering kita dengarkan ya, atau mungkin yang pernah membaca Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sudah jelas ya bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikannya kita berkelompok, bersuku, berbangsa. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk saling kenal mengenal. Kemudian dilanjutkan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu, laki-laki dan perempuan itu semuanya, yaitu ialah orang-orang yang paling bertakwa. Nah ini orang-orang yang paling bertakwa. Jadi yang membedakan kita antara kita dengan teman kita bukan harta kita, bukan status kita. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih hukum diskriminasi di dalam agama Islam? Jadi hukum diskriminasi di dalam Islam itu hukumnya adalah haram. Karena kalau sudah diskriminasi, maka akan terjadi pemisah antara si kaya dan si miskin, pemisah antara si pandai dan tidak pandai, atau pemisah antara kulit hitam dengan kulit putih. Ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di dalam pelajaran akidah akhlak yang akan kalian dapatkan di sekolah ini, kalian akan diajarkan bagaimana itu ta'aruf, perkenalan atau mengenal orang lain, bagaimana itu tafahum, memahami orang lain, bagaimana ta'awun, yaitu tolong menolong di antara kita, di antara teman sama orang lain. Kemudian tafakul, bagaimana kita saling memberi jaminan, memberikan rasa aman kepada teman kita atau kepada orang lain. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah apa hikmah dari anti diskriminasi atau kita menghindari sikap diskriminasi. Yang pertama, kita akan mempunyai sikap yaitu mengutamakan orang lain. Seorang muslim yang menghindari sikap diskriminasi atau memiliki sikap anti diskriminasi cenderung lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Meskipun dia miskin,
Tapi karena Islam mengajarkan kepada para pengikutnya untuk melakukan hal demikian, maka ini akan menjadi catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil yaitu kita meringankan beban orang lain. Setiap muslim yang menghindari sikap diskriminasi adalah seorang toleran, sabar, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Dia berusaha meringankan beban orang. Misalkan dia berusaha meringankan beban orang yang berhutang misalnya. Sebagai anak Allah, dia akan dijamin nanti akan diberikan pahala, diganjar oleh pahala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki sikap anti diskriminasi, dia cenderung tidak akan menjadi beban orang lain. Seorang muslim yang menghindari sikap diskriminasi memiliki jiwa mandiri, independen, tidak berpikiran untuk meminta-minta. Jika kesulitan menimpanya, dia menghadapinya dengan sabar, berusaha lebih keras, karena Rasulullah SAW memperingatkan umat Islam bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas artinya adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah artinya adalah orang yang meminta. Berarti itu artinya memberikan itu lebih baik daripada meminta-minta. Selanjutnya, kita akan mudah ramah tamah terhadap manusia lainnya, terhadap teman kita, terhadap orang lain. Seorang yang benar-benar memahami ajaran agama, senantiasa dia akan ramah, bersahabat, menyenangkan. Dia bisa bergaul dengan siapa saja. Yang pandai tidak hanya bergaul dengan yang pandai, kemudian yang kaya tidak hanya bergaul dengan yang kaya, akan tetapi yang pandai bisa bergaul dengan yang tidak pandai, yang kaya bisa bergaul dengan yang tidak kaya. Orang yang memiliki sikap anti diskriminasi, dia akan berperilaku mesti sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu karakteristik terpenting seorang muslim yang menghindari sikap diskriminasi adalah dia mengukur setiap tradisi masyarakat yang telah dikenal berdasarkan standar-standar Islam. Yang terakhir adalah orang ini akan memiliki sikap wajar dan realistis. Allah melalui Rasulnya mengajarkan manusia bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah agar dapat menghambakan diri kepada Allah sehingga tercapai derajat takwa yang prima. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan tentang materi anti diskriminasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.